lagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas.
Selamat pagi semuanya. Kami rekan Kok Dedek sewaktu kami aktivis di kepemudaan. Puji Tuhan, Tuhan sudah mengirimkan tulang rusuk untuk Kok Dedek pada saat ini. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang lama hilang, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu Atas dia yang kau berikan padaku. sekian lamanya ku berdoa menunggu, Menanti janji-Mu Tuhan. tulang rusuk yang lama hilang, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya.
Sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami semua, khususnya kepada kedua mempelai, Saudara Dede Edwin Santosa dan Saudari Inex Aminia Ulenaung. Kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bersabdalah bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab yang pasti sudah sangat sering kita dengar, yaitu dari Injil Matius pasal 19 ayat 6. Matius 19 ayat 6. Demikian bunyinya, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Orang yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Shalom jemaat Tuhan. Di hari yang penuh sukacita ini, dalam ibadah pernikahan ini, tema kita adalah pernikahan yang bahagia. Pernikahan yang bahagia. Saudara-saudara, orang bijak mengatakan pernikahan adalah komitmen total dari pribadi yang total bagi kehidupan yang total. Jadi salah satu inti dari pernikahan adalah komitmen. Dan komitmen itu bukan setengah, apalagi seperempat, tetapi total, menyeluruh, yang menyangkut seluruh kehidupan kita. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa pernikahan seperti yang sekarang kita kenal, yaitu komitmen total itu, katanya sudah ketinggalan zaman. Mengapa? Karena tingkat perceraian kian meningkat. Bahkan ada penelitian di Amerika, pernikahan yang diberkati di gereja 2/3 berakhir dengan perceraian. Dan di Indonesia juga tingkat perceraian di kalangan keluarga Kristen makin meningkat, sehingga membuat banyak orang mulai pesimis terhadap pernikahan. Bahkan untuk pasangan yang kelihatannya cocok, mesra, akrab, lalu tiba-tiba pernikahan mereka kita dengar berakhir dengan perceraian. Karena itu ada yang mengatakan pernikahan itu seperti perjudian. Seseorang yang main judi, dia yakin dia menang, tetapi kebanyakan kalah. Kalaupun dia tahu dia bakal kalah, tetap dia akan bermain judi. Nah, katanya pernikahan itu seperti perjudian. Kita tidak tahu apakah pernikahan kita akan terus bahagia, utuh, rukun, atau akan berakhir dengan perceraian. Bahkan kadang-kadang sudah tahu nih, kayaknya kami bakalan gak rukun, tapi ya cobalah dijalani. Bener, gak rukun.
akhirnya cerai juga. Memang Tuhan kita Yesus Kristus jelas dalam Injil Matius tadi melarang terjadinya perceraian. Bahkan sebenarnya Tuhan membenci perceraian. Karena itu dikatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi nampaknya kehendak Tuhan ini dengan sengaja diabaikan oleh manusia. Nah karena itu sekarang kita mau melihat ada 3 faktor yang mempengaruhi hidup pernikahan saat ini. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah berkurangnya saling pengertian di antara pasangan yang telah menikah. Banyak pasangan saat ini yang kehilangan kemampuan atau keterampilan berkomunikasi, dan karena itulah membuat saling pengertian dalam rumah tangga mereka juga makin lama makin berkurang. Kurangnya saling pengertian dalam hal keterampilan berkomunikasi. Nah, dalam pernikahan saling pengertian itu bukan berarti meniadakan perbedaan, tetapi mampu membicarakan perbedaan tersebut serta belajar memahami pandangan pasangannya. Ini Dede Edwin Santosa dari etnis Tionghoa. Inex Aminia Ulenaung ini dari etnis Sangir apa Talaut? Sangir Talaut. Nah ini tentu akan ada cara berkomunikasi yang berbeda. Nah dibutuhkan tentu keterampilan berkomunikasi yang didasari pada saling pengertian. Jadi kita harus menerima kenyataan bahwa memang ada perbedaan. Pasangan kita tumbuh dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, cara budaya yang berbeda. Saat ini GKI Jenderal Sakse di bulan Agustus sudah lebih 13 tahun kami mengadakan selalu bulan Agustus bulan seni, budaya dan kreasi. Makanya hiasannya dari berbagai budaya. Minggu pertama budaya Jawa, minggu kedua kemarin budaya Indonesia Timur dan Tengah, besok budaya Tionghoa. Nanti minggu keempat budaya Sumatera dan minggu terakhir gabungan keseluruhan. Makanya saya memakai topi dari Bali. Nah, saudara-saudara kita harus menerima berbagai perbedaan yang ada. Latar belakang budaya yang berbeda, tentunya juga reaksinya berbeda. Bila Anda dibesarkan di rumah yang segala sesuatunya teratur, tidak berarti hal itu juga harus berlaku dengan segera di rumah keluarga baru Anda. Dua orang yang saling mengasihi, tetapi tidak mampu memahami dan mengerti perasaan pasangannya, dia akan terus mendapat kesulitan dalam hubungan mereka. Memang saling pengertian tidak tumbuh dengan mudah, tetapi tekad untuk membagikan cara pandang, melihat sisi lain dan berbicara secara terbuka dapat menolong suami dan istri untuk saling membiasakan diri dan beradaptasi dengan pasangan yang berbeda. Nah, ada seseorang membandingkan hal penyesuaian dalam
hubungan suami istri itu dia gambarkan bagaikan pasangan landak. Pasangan landak yang hidup di Alaska. Ketika salju yang amat lebat dan dingin turun, tentu saja landak-landak ini merasa kedinginan. Dan mereka berusaha saling menghangatkan. Maka pada saat itu pula mereka akan saling menusuk dengan duri masing-masing. Namun jika mereka berpisah, mereka akan kedinginan lagi. Nah, bagaimana agar mereka tetap hangat dalam cuaca yang amat dingin itu, namun tidak saling menusuk? Iya, mereka harus belajar saling menyesuaikan diri. Nah, untuk terciptanya penyesuaian ini tentu dibutuhkan komunikasi. Komunikasi salah satu kunci kebahagiaan pernikahan. Nah, yang kedua, ya, jadi belajar menyesuaikan diri itu butuh komunikasi. Yang kedua adalah lemahnya tekad untuk mempertahankan pernikahan. Seorang istri berkata begini kepada suaminya, "Kalau kamu mau selingkuh, silahkan, saya juga bisa. Saya juga bisa." Seorang suami berkata kepada istrinya, "Saya tidak takut dengan ancamanmu minta cerai. Memangnya saya sudah tidak laku lagi." Lemahnya tekad untuk mempertahankan pernikahan. Karena itu jangan heran beberapa orang yang hendak hidup dalam pernikahan, mereka memiliki sikap begini. Ya, kalau kami nanti tidak cocok, ya kami dapat mengakhiri pernikahan kami. Ya, kami bercerai lalu kami mencobanya dengan orang lain. Lemah tekad untuk mempertahankan pernikahan. Nah, pertanyaannya, mengapa saat ini begitu lemah tekad seperti ini? Karena banyak pasangan yang tidak sabar dengan pernikahan mereka sendiri. Mereka tidak ingin hidup dengan moto bersenang-senang itu kemudian. Mereka maunya ya sekarang. Sekaranglah. Bersenang-senang sekarang, saat ini juga. Kalau tidak terpenuhi, ya sudah, untuk apa dipertahankan rumah tangga kita? Tidak sabar dengan pernikahan mereka sendiri. Ingin suaminya segera, kalau buka usaha segera sukses. Ingin istrinya bisa pandai masak dalam segala hal. Sempurna dalam mengatur rumah tangga. Nanti kalau punya anak, mendidik anak. Maunya segera. Padahal itu kan butuh waktu, proses. Nah, ini banyak yang tidak sabar. Ingin segera. Kalau tidak bisa, ya sudah. Kita putus saja, kita akhiri saja. Nah, yang ketiga adalah begitu banyak pasangan-pasangan yang dibutakan oleh berbagai harapan yang tidak realistis ketika memasuki pernikahan. Seorang wanita dewasa yang akan menikah berkata begini, "Saya ingin pernikahan saya dapat memenuhi semua keinginan saya sesegera mungkin. Saya butuh rasa aman, dilindungi,
mendapat kelimpahan dalam ekonomi, dan jadi wanita terhormat dalam rumah tangga saya. Nah, ini adalah salah satu contoh berbagai harapan yang tidak realistis. Ia mengira bahwa dengan pernikahan itu dapat segera menghasilkan hal-hal yang ajaib, spektakuler. Tetapi keajaiban, kalau mengandalkan keajaiban semata, tidak mampu mempertahankan pernikahan. Sebab hanya kerja keras, hanya usaha bersama dari suami dan istri yang mampu menjadikan pernikahan itu bahagia. Ada yang beranggapan sinis terhadap pernikahan dengan mengatakan bahwa pernikahan adalah permainan yang kedua pemainnya punya kemungkinan kalah bersamaan. Kedua pemainnya memiliki kemungkinan kalah bersamaan. Anggapan ini benar kalau pasangan suami istri itu tidak mau bersama-sama kerja keras dan hanya mengharapkan keajaiban-keajaiban dalam rumah tangga. Tetapi kalau suami dan istri mau bersama-sama bekerja keras dan harapannya didasarkan pada Tuhan, maka lebih suka ia mengatakan begini, bahwa pernikahan itu adalah suatu permainan yang kedua pemainnya memiliki kesempatan untuk menang kalau mereka bekerja sama dengan baik. Kedua pemainnya memiliki kesempatan besar untuk menang. Memang saudara-saudara, supaya kedua-duanya menang, baik suami dan istri merasa menang, ini bukan usaha yang mudah. Charles Seth dalam bukunya Letters to Philip bercerita tentang dua sungai, ya, bercerita tentang dua sungai yang mengalir dengan tenang, damai, sampai kedua sungai itu bertemu. Nah, ketika pertemuan dua sungai ini terjadi, tentu air saling bertabrakan, saling membentur, bahkan saling meniadakan. Namun seperti sungai-sungai yang baru terbentuk dan kemudian mengalir ke air terjun secara perlahan, mereka nanti akhirnya menyatu dan mengalir dengan tenang kembali. Hasilnya sungai menjadi lebih luas, lebih besar, lebih kuat alirannya. Karena itu Dr. Shed katakan, pernikahan yang bahagia, di mana kedua-duanya merasa menang, memang acap kali seperti itu. Ketika dua pribadi bertemu, dua jiwa menyatu, pasti ada benturan satu terhadap yang lain. Kepribadian mereka bisa saja saling menyerang. Putaran-putaran arus terjadi dalam bentuk pertengkaran. Ide-ide saling bersaing untuk didahulukan. Kebiasaan-kebiasaan berlomba untuk diutamakan. Kadang-kadang keadaan ini menggulung bagai gelombang sehingga tidak dapat bernapas dan bertanya-tanya, kemana perginya bahtera rumah tangga ini? Namun itu semua tidak menjadi masalah. Seperti dua sungai tadi,
Dari pergumulan-pergumulan itu, kalau secara bersama-sama dikomunikasikan, ada saling pengertian yang tinggi, akan muncul aliran air yang lebih kuat dibandingkan dengan bila mereka berjalan sendiri-sendiri. Nah, saudara-saudara, dua orang Kristen yang menikah, di dalamnya ada potensi besar untuk mendapatkan pernikahan yang bahagia. Dan itu hanya bisa terjadi kalau hadirnya pribadi yang ketiga, yang selalu bersedia hadir di tengah-tengah rumah tangga. Yaitu apabila keluarga, pasangan suami istri mengundang Tuhan Yesus hadir dalam rumah tangga. Roh Kudus akan memampukan suami dan istri menjalin komunikasi yang baik, bersama-sama bersedia dibentuk dalam kehendak Roh Kudus, sehingga baik suami dan istri akan menghasilkan buah roh dalam hidup rumah tangga mereka. Nah, inilah kunci kehidupan pernikahan yang bahagia. Amin. Kita bersaat hening. Amin.
Jemaat Tuhan, Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dasar persembahan diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 yang kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita menyanyi dari PKJ 289. Bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang sangat sempurna, pada saat ini kami memberikan persembahan yang kudus dan Engkau sucikan. Berkati persembahan ini selalu tetap mengalir. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dimanapun berada juga di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang kita masuk dalam pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan nikah. Saudara Dede Edwin Santosa dan Saudari Inex Aminia Ulenaung. Saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara-saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini.
Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara-saudara dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Pernikahan adalah satu tahapan kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi kehidupan pernikahan mereka. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan adalah satu, membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Dua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Tiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Nasihat dan janji Tuhan. Hendaklah sebagai suami dan istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah mereka secara Kristiani. Mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, Saudara Dede Edwin Santosa dan Saudari Inex Aminia Ulenaung datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Sekarang mempelai berdua saya persilakan berdiri. Setelah saudara berdua mendengar dasar-dasar pernikahan tadi, bersediakah saudara berdua menerimanya? Dan berjanjikah saudara berdua menepatinya? Bagaimana jawab saudara Dede Edwin Santosa? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudari Inex Aminia Ulenaung? Ya, dengan segenap hatiku. Sekarang kedua mempelai saling berhadapan, kemudian berjabatan tangan. Ya. Sambil berjabatan tangan, ucapkanlah sekarang janji saudara berdua satu kepada yang lain, dimulai dengan mempelai laki-laki. Silahkan. Inex Aminia Ulenaung, di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada setiap waktu, setiap saat, dan dengan setia sampai Tuhan memisahkan kita sampai kematian. Baik, sekarang silahkan mempelai perempuan. Dede Edwin Santosa
di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku, sebagai istri yang beriman. Saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap setia mengasihimu dalam setiap waktu dan setiap saat sampai Tuhan memisahkan kita dalam kematian. Ya, Amin. tetap berjabatan tangan. Berhadapan. Ya. Saudara Dede Edwin Santosa dan Saudari Inex Aminia Ulenau, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Ya. Silahkan berlutut. Saudara jemaat Tuhan, kedua mempelai akan menerima berkat Tuhan sesudah berkat disampaikan. Jemaat bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu doksologi. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang maha murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua hidup bersama dalam ibadah, kasih, dan kesucian. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, saling berhadapan lagi. Cium kudus, silahkan. Ya, jangan terpengaruh. Ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Ya, silahkan mempelai laki-laki berikan cium kudus kepada mempelai perempuan. Pelan-pelan dibuka, pelan-pelan. Cukup. Oh, nambah. Silakan kalau mau tambah. Satu kali lagi. Silakan. Oh, kiri kanan. Sekarang kiri kanan. Ya. 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 Baik, sekarang mempelai laki-laki akan menempati sebelah kanan mempelai perempuan. Ini tanda Dede sebagai kepala keluarga sekarang bertanggung jawab penuh atas keluarga ini. Ya, dempetan lagi, jangan jauh-jauhan. Mesra banget ya. Iya. Baik, sekarang pengenaan cincin. Ya, berhadapan lagi.
Masih disegel sama toko. Tapi udah lunas. Udah dicopot. Harganya udah dicopot, berarti udah lunas. Ya. Oke. Yang ini ya. Saudara Dede Edwin Santosa, cincin yang akan saudara kenakan pada jari manis tangan kanan istrimu ini terbuat dari logam mulia dan bulat. Kiranya ini melambangkan betapa mulianya dan utuhnya cintamu kepadanya. Nah, sekarang kenakanlah dan nyatakanlah isi hatimu kepadanya. Yang keras. Inek Aminia, kuberikan diri ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Iya. Baik. Sekarang Saudari Inex Aminia Ulenaung, cincin yang akan saudari kenakan pada jari manis tangan kanan suamimu ini juga terbuat dari logam mulia dan bulat. Kiranya ini melambangkan betapa mulianya cinta kasihmu dan utuh. Nah, sekarang kenakanlah dan nyatakanlah isi hatimu kepadanya. Dede Edwin Santosa, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Foto lagi, foto belum. Iya, sah katanya, udah sah. Iya. Baik, sekarang penyalaan lilin ya. Tadi 2 hati, sekarang menjadi 1. Iya, silahkan. Ya. Angkat sama-sama masing-masing 1 ya. Pelan-pelan. Ya. Lalu nyalakan bersamaan. Ya udah, salah satu mengalah coba. Awas seperti ini. Ya, oke, kesampingkan lalu ditiup. Ya, tancapkan lagi. Kemudian penandatanganan piagam pernikahan gereja. Silakan. Yang asli lalu yang kopinya. Ya, di bawah situ. Ya, betul.
kemudian penyerahan Alkitab oleh majelis jemaat. Terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Surat. Kasih ke siapa? Kasih ke keluarga. Baik, sekarang kembali ke tempat. Tetap berdiri. Ya. Gandengan lagi. Ya. Saudara Dede Edwin Santosa dan istri. Masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Silakan menghadap ke jemaat. Dedek putar. Dedek putar. Sebelah kanan. Ya. Ya. Saudara-saudara, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus dalam doa. Keluarga yang baru ini menyatakan persembahan syukurnya kepada Tuhan. Mereka akan memberikan persembahan sulung. Silahkan. Sebelah sini. Masukkan ke dalam. Ya, sebagai keluarga yang baru yang tetap menghormati orang tua, mereka akan memberikan penghormatan kepada orang tua. Dimulai dengan menghormati orang tua mempelai laki-laki. Kemudian ke keluarga mempelai perempuan. Silahkan kembali ke tempat. Ya. Persembahan pujian dari Paduan Suara GKI Harapan Indah. Silahkan. Jadi rupanya dahulu ya Saudari Inex karyawan tata usaha di GKI Harapan Indah.
Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman dari Roh Kudus-Mu yang menjadi dasar bagi kehidupan pernikahan keluarga yang baru, Dede Edwin Santosa dan sang istri Inex Aminia Ulenaung. Juga untuk kami semua. Berkatilah keluarga yang baru ini, biarlah mereka senantiasa taat, setia, dan mendasarkan seluruh kehidupan, pengharapan, dan juga pelayanan mereka sebagai keluarga di tengah jemaat GKI Janel Sakse Sukabumi ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami semua yang hadir di sini, juga jemaat dari GKI Harapan Indah, Tuhan berkati jemaat kami, juga jemaat GKI Harapan Indah, agar kehadiran kami di tengah masyarakat, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyatakan kasih dan damai sejahtera Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Berkati juga kedua keluarga besar, kiranya pernikahan ini semakin mempererat komunikasi di antara mereka dan saling pengertian di antara mereka. Dan keluarga juga sudah menyiapkan acara resepsi, kiranya juga Tuhan berkati resepsi ini agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa ini di dalam nyanyian doa Bapa kami. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri menyanyikan bersama keluargaku. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord.
janji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, uniting us as one. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Dipersilakan duduk semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah rangkaian acara peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Dede dan Saudari Ines. Kiranya kehidupan pernikahan ini senantiasa memancarkan kasih Yesus yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian kita akan mendengarkan sambutan mewakili keluarga mempelai yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Suryani Pantau MTH. Maaf, Ibu. Saya harus
bikin nasi tumpeng ini ya. Jadi Bapak ya. Oke, terima kasih buat kesempatan ya, puji nama Tuhan ya. Selamat buat Dede dan Inex akhirnya. Haleluya ya. Yang dinanti-nanti datang juga ya, puji nama Tuhan. Nah saudara, satu hal yang sangat luar biasa ya. Yang sangat luar biasa, perkawinan itu adalah rancangan Tuhan. Sebelum Tuhan menciptakan institusi yang lain, sebelum ada institusi yang lain, satu yang dibuat yang pertama setelah penciptaan, yaitu institusi perkawinan. Wah luar biasa ya. Dan kemudian kita melihat juga bahwa mukjizat yang pertama sebelum Tuhan melakukan mukjizat-mukjizat yang lain, itu mukjizat yang terjadi di rumah tangga. Rumah tangga di mana kita melihat kekurangan anggur. Ya, rumah tangga tadi sudah terang luar biasa ya saudara. Di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga itu luar biasa. Banyak sekali mengalami tantangan yang luar biasa. Kekurangan komunikasi, kurangnya pengertian yang tadi dibahas 3 tadi ya saudara. Tetapi kalau ada Kristus di sana, pasti ada mukjizat. Haleluya. Untung ada Yesus di situ, maka semuanya dapat diatasi. Jadi apa sih visi daripada rumah tangga yang Tuhan mau? Supaya melahirkan generasi ilahi. Generasi yang menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah. Semua yang ada di sini berasal dari keluarga. Jadi kalau keluarga berantakan, kalau keluarga tidak menerapkan nilai-nilai kerajaan, apa yang jadi dengan masyarakat kita? Oleh sebab itu penting sekali menghadirkan Kristus di dalam rumah tangga. Amin. Jadi itu ya. Dan sekali lagi saya mewakili ya. Saya adalah salah satu wali daripada Inex ya. Karena saya ini sepupu dari mamanya Inex ya. Jadi mamanya itu adalah keponakan papa saya. Jadi juga dengan Ibu Tintin ya kami sepupu. Jadi kami bersyukur kan atas nama keluarga. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan juga para majelis yang ada di sini yang telah melaksanakan pemberkatan nikah ya. Terima kasih buat semuanya itu. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi sekali lagi selamat buat Dede dan Inex. Amin. Ya. Terima kasih buat Ibu Pendeta Suryani. Mohon maaf tadi saya salah sebut. Kemudian sambutan yang kedua dari majelis, mewakili majelis Jemaat GKI Jainal Jakse, Penatua JY Simangunsong. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, puji syukur hari ini kita bersama-sama boleh turut berbahagia atas telah dilangsungkannya pemberkatan bagi Saudara Dede Edwin dan Saudari Inex Amalia. Saya atas nama Majelis Jemaat dan juga secara khusus mewakili vokal grup Gemanapiri, karena kalau Dede ini adalah bagian dari kami di vokal grup Gemanapiri, dan juga mewakili seluruh jemaat mengucapkan selamat kepada Saudara Dede dan Saudari Ines, dan juga mewakili orang tua yang telah memberangkatkan saudara-saudara kami ini ke jenjang pernikahan. Yang harus kita ingat bahwa kita dipersatukan bukan karena kesamaan, tapi kita dipersatukan karena kita memiliki perbedaan. Janganlah perbedaan sekecil apapun itu membawa kita ke dalam perpisahan, namun kiranya sekecil apapun perbedaan itu semakin menumbuhkan iman kita, sehingga kita terus dipersatukan, selalu ingat akan janji iman kita, janji peneguhan kita bahwa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diperpisahkan oleh manusia sampai maut memisahkan. Selamat memasuki jenjang kehidupan yang baru di tengah-tengah setiap pergumulan,
Kiranya Tuhan selalu menguatkan saudara Dede dan saudari Inex. Selamat berbahagia. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Yus yang sudah memberikan sambutan. Kemudian foto bersama mempelai dengan Bapak Pendeta. Berikutnya diberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang hadir pada hari ini. Dipersilakan untuk foto bersama. Ibu Pendeta Suryani, Pak Pendeta Lukman, dan mungkin ada Bapak Pendeta yang belum sempat saya sebut, Pak Pendeta Haryanto. Persiapan berikutnya dari foto bersama keluarga pengantin laki-laki.
Foto mempelai dengan keluarga pengantin laki-laki. Diberikan kesempatan. Berikutnya foto mempelai dengan keluarga pengantin perempuan. Jemaat. Persiapan foto berikutnya yaitu bersama Jemaat GKI Harapan Indah, foto bersama dengan mempelai. Diberikan kesempatan kepada Jemaat GKI Harapan Indah untuk foto bersama dengan mempelai.
foto berikutnya dari mempelai dan jemaat Gemis Mahanaim. Diberikan kesempatan kepada jemaat Gemis Mahanaim untuk foto bersama dengan mempelai.